Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Iksan, NIM 18030360098. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sarana dan prasarana yang merupakan bagian dari manajemen sekolah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas PPL Mandiri dari rumah minggu ketiga. Untuk lebih detailnya, mari kita simak materi berikut. Untuk alur pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama ada pengertian, prinsip, dan juga proses. Pertama ada pengertian manajemen sarpras. Manajemen sendiri biasa kita kenal dengan kegiatan mengelola ataupun mengatur, sedangkan sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang secara langsung dapat menunjang proses pembelajaran, seperti halnya meja dan juga kursi. Sedangkan prasarana biasa diartikan sebagai segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat menunjang proses pembelajaran, seperti halnya gedung dan juga lapangan. Nah, dari ketiga kata dasar tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang berupa barang-barang yang ada di sekolah, baik gedung, lapangan, kursi, meja, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu ada prinsip manajemen sarpras. Untuk prinsip manajemen sarpras sendiri dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada pencapaian tujuan, yang kedua efisiensi, yang ketiga administratif, yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir kekohesifan. Yang pertama, pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan di sini diartikan sebagai barang-barang yang dimiliki sekolah harus sering dipelihara atau sering dicek, sehingga ketika sewaktu-waktu atau mendadak akan digunakan selalu siap pakai. Dan yang kedua ada efisiensi. Dalam efisiensi di sini dimaksudkan dalam perencanaan atau pengadaan barang-barang harus direncanakan dengan seksama dan cermat juga, karena jika barang-barang yang sekiranya tidak perlu kita diadakan dapat memenuhi ruang gudang seperti itu. Yang ketiga ada administratif. Untuk perencanaan tadi kita sudah merencanakan dengan matang, tapi kita juga harus menganut peraturan yang berlaku. Yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini diartikan ketika sekolah ingin mengadakan sesuatu atau barang, maka yang diberi tanggung jawab harus jelas siapakah yang diberi tanggung jawab, sehingga nanti ketika proses pengadaan dapat dengan mudah untuk mengadakannya. Yang kelima ada kekohesifan. Kekohesifan sendiri ini diartikan dari perencanaan tadi ada efisiensi, administrasi, dan tanggung jawab nanti direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak seperti itu. Yang ketiga ada proses manajemen sarpras. Untuk proses manajemen sarpras sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama ada perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang pertama ada perencanaan. Di sini ada beberapa alur dalam perencanaan. Yang pertama, menampung usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kegiatan dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Jadi ketika kita akan mengadakan sesuatu barang, maka dari setiap unit akan kita
suruh untuk menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah apa saja yang perlu dibutuhkan. Yang kedua yaitu memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Jadi ketika dari setiap unit sudah menyetorkan perlengkapan yang sekiranya kurang, akan dilihat lagi dengan barang yang tersedia. Yang ketiga yaitu memadukan rencana kebutuhan dengan dana sekolah yang tersedia. Nah, dari beberapa usulan dari setiap unit kegiatan atau setiap unit kerja akan dipilih beberapa barang yang sekiranya benar-benar diprioritaskan. Yang keempat, memandukan rencana daftar kebutuhan perlengkapan yang penting dengan dana yang tersedia. Dan yang terakhir ada penetapan rencana pengadaan akhirnya seperti apa nantinya. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan di sini dapat dilakukan dengan 3 macam. Yang pertama pembelian. Pembelian ini dapat dilakukan sekolah dan datang langsung ke pihak yang akan dibeli ataupun bisa lewat online. Yang kedua yaitu sumbangan. Sumbangan ini bisa dari alumni ataupun dari masyarakat setempat. Dan yang ketiga mengajukan bantuan untuk pemerintah ataupun yayasan dan memperhatikan aspek fungsi dan standar kualitasnya. Yang ketiga inventarisasi. Inventarisasi di sini kegiatannya yaitu mencatat sarpras sekolah dalam buku-buku sarpras. Jadi sekolah ini memiliki apa saja sih barang-barangnya, ada berapa kursi, ada berapa komputer, ada berapa mejanya, seperti itu. Dan yang kedua memberi kode terhadap sarpras yang selesai dicatat dalam buku-buku sarpras. Ketika sudah terdata apa saja yang dimiliki, maka akan diberikan kode. Yang ketiga, pelaporan sarpras kepada pihak-pihak yang selayaknya menerima laporan seperti pemerintah, donatur, dan stakeholder. Nah, di sini ada buku yang menjadi kelengkapannya. Ini ada buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku induk inventarisasi, buku kartu stok barang, ada buku catatan barang yang bukan inventaris, misalnya peminjaman juga. Yang keempat ada pengembangan. Ada 2 makna penambahan sarpras sekolah, yaitu berkenaan dengan kebutuhan para pengguna yang makin lama makin banyak dan kebutuhan akan semakin cepat dapat mendapatkan giliran untuk penggunaan. Yang kedua yaitu berkenaan dengan aspek rasio penggunaan dan jumlah peralatan yang juga berkaitan dengan aspek formalitas pengguna. Jadi ketika pengguna lebih banyak daripada barangnya, maka dari pihak sekolah paling tidak harus mengadakan atau mengembangkan barang-barang tersebut. Yang kelima yaitu penggunaan. Penggunaan sarpras harus diatur agar tercapai maksud yang diinginkan. Sekolah mencatat setiap penggunaan sarpras yang dipakai guru dan siswa sebagai bukti bahwa alat memang benar-benar digunakan untuk kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini dimaksud untuk mengondisikan sarpras senantiasa siap pakai dan tidak mengalami gangguan saat dipakai, sehingga akan memperlancar kegiatan sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran. Pemeliharaan dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus, jangan sampai menunggu rusak terlebih dahulu. Jenis pemeliharaan sarpras sekolah ada yang bersifat sehari-hari ataupun berkala, seperti itu. Jadi dari pihak sekolah ini paling tidak harus selalu mengecek barang-barang yang dimiliki sekolah agar sewaktu-waktu ketika ingin dipakai selalu siap. Dan ini juga pemeliharaannya harus secara teratur, tidak boleh menunggu barang tersebut rusak baru dicek, seperti itu. Yang terakhir ada penghapusan. Nah, penghapusan ini perlu dilakukan karena sarpras yang ada tersebut tidak mungkin lagi dapat diperbaiki
atau mungkin jika dapat diperbaiki tidak efektif lagi. Yang dimaksud tidak efektif lagi yaitu biaya yang dikeluarkan mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan membeli atau mengadakan baru. Nah, ini sekolah dapat membuat berita acara dalam penghapusan sebagai bukti secara hukum. Yang pertama dapat dibakar, dipendam, dibakar ataupun dilelang. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.